Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat Dr. Ainur Rafiq Safa MPD selaku dosen pengampu. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana hubungan antara ajaran Islam dengan budaya yang berkembang di masyarakat serta bagaimana Islam memandang keberagaman budaya dalam kehidupan. Apa itu kebudayaan? Kebudayaan adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia yang mencerminkan kreativitas serta pemikiran suatu masyarakat. Budaya tidak hanya berupa tarian atau pakaian adat, tetapi juga mencakup nilai-nilai pengetahuan, keyakinan, bahasa, dan seni yang menjadi identitas suatu kelompok masyarakat. Karena masyarakat terus berkembang, budaya juga bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Lalu bagaimana Islam memandang budaya? Islam tidak menolak budaya secara keseluruhan. Islam berperan sebagai penyaring atau filter terhadap budaya yang berkembang di masyarakat. Artinya, budaya yang mengandung nilai kebaikan dan tidak bertentangan dengan syariat dapat diterima dan dilestarikan. Sebaliknya, budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam perlu diperbaiki atau ditinggalkan. Dengan demikian, Islam dan budaya dapat berjalan berdampingan selama tetap berlandaskan nilai tauhid dan akhlak yang baik. Lalu selanjutnya, harmoni dengan tradisi lokal. Ketika Islam masuk ke Indonesia, penyebarannya dilakukan secara damai dan menghargai tradisi yang sudah ada. Banyak tradisi masyarakat yang tetap dipertahankan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pendekatan ini membuat Islam mudah diterima oleh masyarakat Nusantara dan menghasilkan keberagaman budaya Islam di berbagai daerah Indonesia. Ada dakwah kultural di Indonesia. Dakwah kultural adalah penyampaian ajaran Islam melalui pendekatan budaya. Contohnya penggunaan seni tradisional seperti wayang dan gamelan untuk menyampaikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Selain itu, proses akulturasi juga dilakukan dengan memasukkan nilai tauhid ke dalam berbagai tradisi yang sudah ada. Cara ini menciptakan harmoni sosial tanpa menghilangkan identitas budaya lokal. Bagaimana menghadapi arus budaya global? Memang saat ini kita hidup di era globalisasi, di mana berbagai budaya dari seluruh dunia dapat dengan mudah masuk melalui teknologi dengan media sosial. Kondisi ini memberikan peluang sekaligus tantangan. Kita dapat memanfaatkan kemajuan teknologi, tetapi tetap harus menjaga nilai-nilai moral dan keimanan agar tidak terpengaruh oleh budaya negatif. Ada dua sikap yang perlu dimiliki umat Islam. Yang pertama, sikap selektif, yaitu menerima hal-hal positif dari budaya global seperti kedisiplinan, etos kerja, dan kemajuan teknologi. Yang kedua, sikap kritis, yaitu menolak nilai-nilai yang bertentangan dengan akhlak Islam seperti hedonisme dan materialisme. Dengan cara ini, umat Islam dapat maju tanpa kehilangan identitasnya. Selanjutnya, moderasi beragama. Moderasi beragama mengajarkan sikap wasatiyah atau sikap yaitu tidak berlebihan dan
sisi juga mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan budaya sebagai sunatullah atau ketetapan Allah. Selain itu, moderasi menjadi jembatan yang menghubungkan keragaman budaya dan nilai-nilai Islam sehingga tercipta kehidupan yang harmonis. Di sini ada dalil nakli Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya bukanlah alasan untuk saling merendahkan, melainkan sarana untuk saling belajar memahami dan mempererat persaudaraan antar manusia. Di budaya Islam, dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa Allah itu indah dan mencintai keindahannya. Karena itu Islam mendukung kreativitas seni dan budaya selama mengandung tidak bertentangan dengan syariat. Seni dan budaya dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan keindahan sekaligus menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Jadi kesimpulannya, Islam tidak hadir untuk menghapus budaya, melainkan untuk menyempurnakan dan mengarahkannya sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Budaya merupakan hasil kreativitas manusia, sedangkan Islam memberikan pedoman agar budaya tersebut membawa manfaat dan kemaslahatan. Dengan adanya keselarasan antara Islam dan budaya, akan tercipta masyarakat yang harmonis, berkarakter, dan bermartabat. Baik, mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.